Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan dalam pertemuan kali ini saya akan membahas soal manajemen pakan ya. Bagaimana membuat pakan atau rangsum pakan itu menjadi efektif, tidak boros, dan pertumbuhan entok tetap baik. Baik dari segi pertumbuhan daging juga produksivitas telurnya. Jadi untuk di farm kami fokus untuk entok Rambon, saya memberikan pakan setiap hari itu sekali ya, sore hari dengan beberapa pertimbangan. Jadi sore hari itu saya pilih karena entok-entok ini biasanya makan sore sampai malam, kemudian bahkan dengan komposisi nutrisi yang lengkap, karbohidrat, kalsium, protein yang cukup, dengan kualitas pakan yang baik, sampai pagi pun kadang pakan ini belum habis ya. Kemudian pagi tidak saya kasih makan, tetap dia masih makan sisa-sisa pakan yang saya kasih sore hari itu. Selebihnya adalah ngasin atau makan serpihan-serpihan kapur, tanah yang jadi terus di halaman ya, di kandang umbaran gitu ya. Dan pemberian pakan yang terlalu banyak juga berisiko sebetulnya. Ketika pakan tidak termakan semua, itu akan sisa bahasanya gitu. Itu juga bisa basi gitu ya. Kalau sudah basi itu menjadi kayak tape itu, rasanya aromanya itu kecut gitu. Entok juga tidak mau makan. Jadi ada beberapa kelebihan dengan pemberian sistem pakan sekali sehari ini. Dengan takaran kalau saya komposisinya adalah untuk entok anakan di usia 1 bulan sampai 6 bulan itu saya berikan konsentrat untuk pedaging ya, pedaging, dan sedikit campuran dan konsentrat untuk memacu telur gitu. Sementara untuk yang dewasa tetap saya kasih pur atau konsentrat untuk petelur. Sementara untuk entok anakan dari DOE gitu ya, sampai umur 10 hari bahkan 1 bulan itu biasanya saya beri full pur, dan setelah itu usia 2 bulan sampai 3 bulan sudah saya kasih campuran dengan bekatul gitu ya, untuk menambah karbohidratnya gitu supaya tenaganya ada. Untuk takarannya sebetulnya kalau boleh ditimbang itu saya hanya memberikan porsi 1 on per ekor per hari gitu ya. Jadi kalau dihitung secara detail, tapi selama ini saya hanya memberikan pakan itu dengan komposisi atau populasi entok 30 ekor, dan sekarang sudah menjadi 29 ya, karena beberapa sudah mati karena terserang penyakit. Jadi hanya 2 takaran ini, 2 wadah ini untuk bekatulnya. Kemudian nasi aking yang saya masak mengembang ini sekitar berapa ya, 1/4 kilo. Kemudian untuk konsentrat hanya 1 genggam. 1 genggam ini bisa untuk sekian populasi entok ini. Dan hasilnya setelah berjalan beberapa lama untuk pertumbuhan entok dengan pemberian konsentrat petelur ini juga produktivitasnya juga cukup baik dan fertilitasnya juga baik. Terbukti dari 5 indukan ini sudah bertelur, dan 1 indukan sudah menetas 25 ekor kemarin. Sementara untuk yang lainnya masih dalam proses pengeraman. Jadi intinya sebetulnya untuk beternak itu memang salah satu yang perlu ditekan adalah biaya pakan. Selain itu pemberian pakan alternatif itu bisa diberikan sebagai pengganti atau suplemen gitu aja ya. Tapi untuk pakan pokoknya tetap harus diberikan ya, seperti bekatul, kemudian kalau saya nasi aking atau nasi sisa, kemudian konsentrat, itu tetap kebutuhan pokok yang harus diberikan kepada ternak entok kita. Sementara untuk pemberian pakan alternatif, bisa juga ada beberapa peternak yang meninggalkan pakan pokok ini kecuali bekatul dan mengganti semuanya dengan pakan alternatif, bisa dengan enceng gondok, kemudian ada
indigo vera, kangkung dan sebagainya. Tapi itu tetap harus ditreatment dari awal kalau menurut saya. Jadi kalau di tengah jalan diberikan itu, saya pernah mencoba dengan kangkung, entok nggak mau, guys. Mungkin harus ditunggu begitu lapar kemudian baru dikasihkan, dan itu ditreatment terus seperti itu. Jadi penyesuaian pakan itu juga sangat dibutuhkan untuk treatment suplemen pakan tambahan di usia yang sudah dewasa. Tapi kalau mulai dari kecil sudah dibiasakan, mungkin akan lebih mudah untuk pemberian pakan alternatif ini. Seperti indigo vera di tempat saya itu tidak perlu saya olah, hanya saya rajang kemudian saya campur dengan pakan pokok, diberikan dan habis. Itu menjadi keuntungan sih bagi para peternak, dan kandungannya juga harus dipilihkan. Untuk makanan suplemen ini harus dipilihkan suplemen yang mengandung nutrisi yang memadai ya. Kayak indigo vera ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Bahkan ada yang berpendapat ketika sudah dikasih indigo vera tidak perlu lagi ditambah dengan konsentrat karena kandungannya hampir sama. Bahkan mungkin ini juga dilakukan di peternakan kambing gitu ya. Kambing juga cukup mengandalkan daun indigo vera ini. Jadi luar biasa sebetulnya potensi yang bisa kita lakukan. Sementara untuk menanam tanaman-tanaman alternatif ini sebetulnya sudah tersedia di alam. Untuk enceng gondok mungkin bagi peternak yang berada di dekat danau atau sungai yang ditumbuhi enceng gondok itu cukup mudah mendapatkan itu. Terus kemudian kalau yang kangkung juga banyak juga di alam sekitar. Kemudian kalau indigo vera bisa menanam gitu ya. Mungkin itu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tom W. Mantap. Gede-gede ya. Gede banget tuh. Kasong. Emang